Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Ika Fahria Utami akan menjelaskan mengenai implementasi SHK EMKM pada UMKM. SHK EMKM ini dibuat khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, pernyataan ini terdapat pada paragraf 1.2 SHK EMKM. Jadi, segala entitas yang ada di luar jenis ini tidak boleh menggunakan SHK EMKM untuk menyusun laporan keuangannya, kecuali jika ada otoritas yang mengizinkan. Tapi, entitas mikro, kecil, dan menengah yang dimaksud itu seperti apa? Yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dalam SHK etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Laporan keuangan berdasarkan SHK EMKM. Adapun tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan ini disebut juga dengan general purpose. Nah, dalam memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Unsur-unsur laporan keuangan. Saya akan memulai dari unsur-unsur yang tergolong dalam posisi keuangan terlebih dahulu. Pertama, aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonominya di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Kemudian liabilitas, yaitu merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Kemudian unsur-unsur yang ada di kinerja keuangan. Pertama, penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang berikutnya yaitu beban, merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal. Pengakuan unsur laporan keuangan. Nah, tidak sembarang unsur dapat dicatat pada laporan keuangan begitu saja. Ada kriteria yang harus dipenuhi oleh unsur tersebut agar dapat diakui. Nah, kriteria tersebut antara lain, manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Selanjutnya, pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Untuk pengakuan aset, aset diakui ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian liabilitas diakui jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara handal. Penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan tentunya dapat diukur secara andal. Untuk beban, diakui jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Pengukuran unsur laporan keuangan artinya adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Nah,
Dasar pengukuran unsur laporan keuangan berdasarkan SHK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis aset itu adalah kas atau setara kas yang dibayar atau diterima pada saat perolehan. Sedangkan biaya historis liabilitas adalah kas atau setara kas yang diterima atau yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Materialitas. Suatu kelalaian atau kesalahan pos laporan keuangan termasuk material jika kelalaian atau kesalahan tersebut baik secara sendiri atau bersama mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Nah, materialitas itu bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian atau kesalahan dengan memperhatikan keadaan terkait. Maksud kelalaian atau kesalahan di sini adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan tersebut. Asumsi dasar. Nah, SHK EMKM menjelaskan 3 cara asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Pada asumsi dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut. Kemudian asumsi kelangsungan usaha. Saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SHK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Kemudian asumsi konsep entitas bisnis. Entitas bisnis itu harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas lainnya. Hal yang sama berlaku pada transaksi entitas bisnis. Jadi harus dipisah antara transaksi entitas bisnis dengan transaksi pemilik atau juga transaksi entitas lainnya. Penyajian wajar laporan keuangan. Nah, entitas diwajibkan untuk menyajikan informasi secara wajar demi mencapai tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, relevan, artinya informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian representasi tepat, maksudnya informasi disajikan secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Kemudian tujuan keterbandingan, maksudnya informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode serta dapat dibandingkan antar entitas yang sejenis. Kemudian tujuan keterpahaman, jadi informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Komponen laporan keuangan. UMKM itu memiliki laporan keuangan yang sederhana ya, karena hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan posisi keuangan, akun-akun yang tercakup ialah kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Untuk penyajiannya, aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan liabilitas diurutkan berdasarkan urutan jatuh tempo. Ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu aset agar dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar. Yang pertama, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. Kedua, dimiliki untuk diperdagangkan. Ketiga, diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Dan yang keempat, berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Nah, jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka asumsinya siklus operasi adalah 12 bulan. Aset tetap.
Definisinya adalah aset lainnya yang tidak terklasifikasi sebagai aset lancar. Jangan lupa, biaya perolehannya juga harus disusutkan karena aset tetap mempunyai manfaat umur yang terbatas. Berikut ini adalah peraturan mengenai penyusutan aset tetap. 1. Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. 2. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai sisa. 3. Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. 4. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Klasifikasi liabilitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Nah, jika ada liabilitas yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Ekuitas. Terdapat dua akun yang tercakup dalam ekuitas, yaitu modal yang disetor dan saldo laba. Nah, modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non-kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik, misalnya dividen yang dibagikan jika ada. Komponen kedua yaitu laporan laba rugi. Adapun akun-akun yang tercakup yaitu pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Dan yang terakhir, komponen laporan keuangan yang harus ada dalam laporan keuangan UMKM, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan tersebut memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SHK EMKM. 2. Memuat ikhtisar kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga, memuat informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material, sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Ini adalah referensi yang saya pakai dari Anita Oktaviani, skripsi berasal dari Universitas Islam Negeri Malang.